Mitra Sukses Pendidikan mempersembahkan pembahasan tryout umum yang kedua. Pengetahuan kuantitatif bagian yang kedua. Pengetahuan kuantitatif terdiri 20 soal. Bagian pertama 7 soal sudah kita bahas. Di bagian kedua ini kita bahas 6 soal, teman-teman. Idealnya teman-teman ngerjain soalnya terlebih dahulu dengan tryout. Untuk teman-teman yang belum tryout, belum ngerjain soal, silakan kerjakan terlebih dahulu. Ini 3 soal pertama. Dan ini 3 soal kedua. Soal pertama di bagian ini adalah soal ke-8. Pernyataan pertama, X-nya tak hingga, berarti ini menjadi 2 dibagi tak hingga. Tak hingga itu sangat besar ya teman-teman ya. 2 itu positif, tak hingga ini positif, hasil baginya tentu positif. Tapi karena dibagi sangat besar, pembagiannya sangat besar, hasil bagi pasti sangat kecil. Yang positif itu 0. Harusnya 0, teman-teman. Ini salah. Pernyataan kedua, X-nya tak hingga, berarti ini menjadi tak hingga dibagi 2. Tak hingga itu sangat besar. Dibagi 1 juta aja masih tak hingga, apalagi cuma dibagi 2. Hasilnya pasti tak hingga. Pernyataan kedua benar. Ketiga, untuk seperti ini, pembilang dan penyebut ambil pangkat terbesarnya. Pembilang hanya 3X ya, berarti kita ambil. Penyebut terbesarnya itu X kuadrat, ini yang kita ambil, X-nya enggak. Berarti 3X per X kuadrat. Nah itu kalau dibagikan, atau saya tulis dulu, bagi X kan 3 per X. Nah X-nya tak hingga, dibagi sangat besar, hasil bagi sangat kecil, itu pasti 0. Bukan 3, berarti ini salah ya. Pernyataan keempat, sama, pembilang pangkat terbesarnya X kuadrat, penyebutnya 3X, berarti kan X kuadrat dibagi 3X, berarti X per 3, X-nya tak hingga, dibagi 3, hasilnya masih tak hingga. Pernyataan keempat benar. Yang benar berarti keempat sama kedua. C. Soal kedua di bagian ini adalah soal ke-9. Turunan. Untuk turunan diingat ya, harus dari yang paling luas terlebih dahulu. Berarti F. Turunannya itu adalah F aksen. Dalamnya tetap teman-teman ya. Nah seperti ini. Setelah yang paling luas diturunkan jadi ini, dalamnya juga diturunkan. Yaitu 2. Dikali ya. Nah seperti ini jadinya teman-teman. Itu turunan yang kiri akan sama dengan turunan yang kanan. Yang paling luas segini, pangkat 2 itu 2 turun, pangkatnya berkurang 1, seperti ini. Dalamnya juga diturunkan, 3X kuadrat tambah 1 ya. Nah ini teman-teman, jadi turunnya segini. Kita hendak mencari F aksen 3. F aksen 3, berarti ini harus 3 nih inputnya itu. X-nya berapa? X-nya 1. Nah sekarang X-nya kita ganti 1, jadinya 2, F aksen 3. 1 tambah 1, 2 ya, berarti 2 dikali 2 kali 4 seperti ini. Nah 2 ini bisa kita coret, berarti F aksen 3 itu 8. E. Soal ketiga di bagian ini atau soal nomor 10, integral. Teman-teman bisa mengerjakan ini dengan menghitungnya. Diintegralkan terlebih dahulu, kemudian X-nya diganti 2, dikurangi X-nya ganti negatif 2, hasilnya berapa ini kita cari. Terus kemudian kita cari satu-satu. Nah nanti yang sama dengan itu yang mana. Nah, tapi saya ingin pakai cara yang kedua teman-teman, kayaknya lebih enak ya. Ini bisa dipecah ya, bisa tambah tuh bisa dipecah menjadi seperti ini. Integral X kuadrat dx ditambah integral 2x dx. Nah, integral itu teman-teman adalah luas daerah. Integral yang ini itu artinya luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat
sumbu X, X-nya dari negatif 2 dan 2. Dan kalau digambar itu seperti ini, X kuadrat itu seperti ini. Ini sumbu X, X-nya dari negatif 2 sampai 2. Nah, perhatikan teman-teman, karena ini simetris, maka luasnya ini pasti sama. Ini bisa ditulis integral dari 0 sampai 2, 2 kali karena ini dan ini sama. Nah, seperti ini. 2 kali luas daerah ini, artinya gitu teman-teman ya. Sementara yang ini adalah luas daerah dibatasi Y sama dengan 2X, sumbu X, X-nya dari negatif 2 dan 2. 2X itu seperti ini ya, ini garisnya seperti ini. Sumbu X dari negatif 2 dan 2. Perhatikan ini luasnya juga sama, cuman yang kiri ini negatif, yang kanan positif. Kalau dijumlah hasilnya pasti 0. Jadi yang kanan itu 0. Akibatnya luasnya ini berarti sama aja dengan yang ini. Berarti yang B ya teman-teman ya. Soal keempat atau nomor 11, deret aritmatika. Kita ingat lagi rumus untuk barisan dan deret aritmatika adalah seperti ini ya. UN itu A ditambah N negatif 1B. Dan ini suku ke-6, 30. N-nya 6 berarti A ditambah 6 kurang 1, 5. A tambah 5B itu 30. Kemudian dari berikutnya jumlah suku keempat dan suku ketujuh. Suku keempat berarti A ditambah 3B, 4 kurang 1, 3 ya. Itu suku keempat ditambah dengan suku ketujuh, A tambah 6B, hasilnya 56. Nah ini bisa kita jadikan 1, 2A ditambah 9B, 56 ya. Supaya bisa dieliminasi ini harus sama ya. Berarti kita kali 2. Jadinya 2A tambah 10B itu 60. Oke, sekarang bisa kita eliminasi dikurang ya teman-teman ya. Nah, kalau bawah kurang atas berarti itu jadi B, A-nya hilang ya. 60 kurang 56 itu 4. B-nya 4 kita masukkan ke salah satu persamaan, misalnya ke sini nih. B-nya ganti 4. 5 kali 4, 20. Berarti A-nya harus 10 supaya jumlahnya 30 ya. Nah, berarti deret aritmatikanya ketemu teman-teman. Yang pertama ada 10. Karena bedanya 4 berarti tambah 4, 14, tambah 4 lagi berarti 18. Ini 3 suku pertamanya. Jumlahnya kata soal, berarti kita jumlahkan, hasilnya 42, itu yang A. Soal kelima di bagian ini adalah soal nomor 12, barisan geometri. Kita ingat rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, tapi coba kita data aja karena ini sedikit ya, U6, U9 dan ada U4 sama U5. Kita data mulai dari suku keempatnya, barisan geometrinya. Ini teman-teman. Suku ke-6-nya ini 4 dan suku ke-9 ini 32 ya. Seperti ini. Nah, coba perhatikan geometri itu kali-kali teman ya. Ini kali berapa, kali berapa, kali berapa, bukan tambah ya. Perhatikan 4 ke 32 itu kan dikali 8. Atau 2 pangkat 3. Dikali 2 pangkat 3 teman-teman. Berarti ini ke sini, lihat nih. Nah 3 kali, itu 2 pangkat 3. Berarti yang sekali ini dikali 2 pangkat 1. Kali 2 pangkat 1, kali 2 pangkat 1, kan 2 pangkat 3. Ke kanan kali 2, berarti kalau ke kiri dibagi 2. Ke kiri lagi berarti bagi 2. Nah ketemulah suku kelima. Dari 4 ini dibagi 2, berarti jadinya 2. Suku keempat, dari 2 ini bagi 2 hasilnya 1. Pertanyaan soal, jumlah suku keempat dan suku kelima, berarti ini 3 yang C. Soal terakhir di bagian ini adalah soal nomor 13 tentang matriks. Matriks ini akan punya inverse. Kita ingat lagi, inverse matriks itu rumusnya seperti ini ya. Jika matriksnya itu ABCD, maka inverse-nya adalah 1 per AD min BC, atau ini determinan ya teman-teman ya. Dikali dengan ini tukar posisi seperti ini. Yang ini tidak ditukar tapi dikali sama negatif ya. Nah ini inverse-nya. Inverse ini akan ada nilainya kalau ini tidak 0 teman-teman. Karena kalau dia per 0 itu dalam matematika ya, ini tak terdefinisi, ini nggak boleh. Maka supaya ini ada, yang ini tidak boleh 0.
Berarti syaratnya akan punya inverse kalau determinannya ini tidak 0 ya. Nah, berarti ini determinannya tidak 0 teman-teman syaratnya. Yaitu AD min BC itu berarti A kali sana X kali X negatif 3 dikurang BC dikurang 2 kali X itu tidak boleh 0. Seperti ini ya. Coba perhatikan ada yang sama tuh X kita keluarkan. Berarti X-nya harus kali X negatif 3. Dan nanti X-nya harus kali dengan negatif 2. Nah seperti ini jadinya teman-teman. Nah karena dia tidak boleh 0 maka ini tidak boleh ada yang 0 teman-teman ya. Berarti X-nya tidak boleh 0. Termasuk yang ini nih. X kurang 5 itu tidak boleh 0. Berarti atau X-nya tidak boleh 5. Berarti yang penting X-nya bukan 0 dan bukan 5. Nah 0 nggak boleh, 5 nggak boleh. Berarti 2 dan 4. Pernyataan 2 dan pernyataan 4 ya yang boleh ya. Itu C. Oke teman-teman, ini adalah pembahasan untuk bagian yang kedua, 6 soal. Kita masih punya satu bagian lagi, bagian yang ketiga, 7 soal. Nah, silakan teman-teman lihat ya. Terima kasih. Semangat pagi.